Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita boleh berkumpul di tempat ini untuk kita sama-sama menikmati kehadiran Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Mari kita luapkan pujian syukur kita ke hadapan Bapa kita. Allah yang memelihara kita. Allah yang senantiasa menolong. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang panjang lebar Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh besar dan ajaib kasih-Mu. Sungguh besar kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur bagi-Mu. Glory, glory Tuhan. Allah yang bertata di atas setiap pujian, Allah yang layak. Kami beri pengagungan bagi-Mu. Kami beri pengagungan bagi-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh kemegahan-Mu melingkupi kami Bapa. Kami sujud menyembah-Mu. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan, Allah yang hidup. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, glory. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Sungguh kami punya Tuhan yang besar, besar Allahku. Kami mau menyanyikan kebesaran Tuhan. Amin. Allahku selamanya besar dan ajaib. Sama-sama kita mau nyatakan kemegahannya. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Mari sama-sama katakan besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku. Kami mau nyanyikan kebesaran-Mu Tuhan. Oh, dan ajaib Tuhanku. Engkau yang layak disembah, layak ditinggikan.
Kau besar. Mari setiap umat Tuhan senang untuk bangkit berdiri, kita mau nyatakan Allahku. Sama-sama katakan melodi. Oh, Allahku selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, Kau selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Sama-sama kita mau katakan Yesusku. Beri tepuk tangan sorak-sorak buat Allah kita Yesus. Haleluya. Kami beri pengagungan, kami beri penghormatan bagi Raja yang bertata. Glory, glory, Hosana. Iralabashana lalabaya lalabayase. Iralabaya lalabalalabaho. Kami sanjung namamu Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Iralabashana lalabalalabalalabayase. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau Raja yang melingkupi kami. Kekuasaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, jiwa kami bersorak karena kebaikan-Mu. Terlalu besar keagungan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Allah yang kami sembah, Allah yang heran. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan hai jiwaku, pujilah Tuhan, dan jangan lupakan kebaikannya. Biarlah basyara lalabayase, biarlah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Kau Tuhan, Raja yang bertata. Lalabasyara lalabalalabaho. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau terus nyatakan kebesaran-Mu. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus Yang selalu membuatku
Untuk pagi hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Karena kami tahu Allah yang kami sembah Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah terbatas dulu, sekarang dan selamanya. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu lebih lagi. Mari setiap umat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh kita punya Allah yang kuasanya tidak pernah terbatas. Amin. Haleluya. Great is our God. Yo. Woo. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Sama-sama kita mau katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama katakan, oh oh oh, datanglah dan bertambah kuatan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Amin. Sama-sama, great is our God. Haleluya. Sungguh Kau besar Tuhan, mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Engkaulah pemilik kehidupan kami, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, ialah jalan kebenaran. Sama-sama angkat tanganmu, kami rindukan kuasa. Amin. Kebangkitan pasti terjadi. Tuhan dapat, oh oh oh, datanglah dan bertambah kuatan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertambah kuatan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan. Kami percaya. Amin. Great is our God. Tepuk tangan buat Raja kita. Haleluya. Woo. Haleluya. 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 Saya persilahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib dan besarlah karya-Mu bagi kehidupan kami. Oh, haleluya. Layaklah Kau Tuhan. Oh, Jesus.
ajaib dan besarlah karyamu. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kiralaba ya ralaba oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sungguh besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sungguh yang layak, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan lebih lagi, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya. Engkau Tuhan yang layak disembah. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan dan diagungkan. Sebab besar kebaikan-Mu, besar kemurahan-Mu, Amin. Yes. dan kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan bagi setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kami merendahkan hati dan diri dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus berkati dan urapi setiap kami, sehingga setiap benih firman Tuhan yang kami dengar, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, selamat pagi buat setiap kita dan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Udah lama kita nggak mengucapkan selamat Natal ya. Selamat Natal. Iya.
Saya sampai hari ini kalau saya telepon sama mama saya, shalom, shalom, selamat pagi, siang, malam, selamat Natal. Kalau saya yang lupa, mama saya bilang, selamat Natal. Selalu dia tertawa, apalagi kalau pas dia dalam kumpulan punguan orang Batak di sana, marga, STM, dan lain sebagainya, saudaraku. Ketika dia mengucapkan selamat Natal itu didengar sama orang-orang di sekitarnya, mereka tertawa. Bulan pigon, maksudnya bulan berapa nih kok sekarang masih kau ucapkan selamat Natal. Oh, kalian tidak ngerti apa arti selamat Natal. Natal itu bukan hanya di bulan Desember, tapi Natal itu setiap bulan sepanjang tahun 2020 ini, dibilang begitu. Kenapa? Karena Natal itu berbicara tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang selalu baru setiap hari buat setiap kita yang percaya kepada Dia. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-20. Kalau sudah ketemu, kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. 2, 3, iya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Dalam terjemahan Indonesia Modern Bible, lebih jelas lagi, ini lebih mendekati ke bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani bilang begini, Yesus berkata kepada mereka, karena kamu bukan kurang percaya, karena di Alkitab itu tidak ada kurang lebih. Iya, tidak, hitam-hitam, putih-putih. Ada amin? Ya. Jadi tidak ada pengertian pakai kata kurang iman, tetapi sebenarnya dibilang, Yesus berkata kepada mereka, karena kamu tidak percaya. Jadi bukan kurang percaya, tapi tidak percaya. Jadi orang kurang percaya itu sama dengan tidak percaya. Nah, saudaraku, dalam konteks cerita ini bicara tentang bagaimana seorang anak muda yang sakit ayan dibawa oleh orang tuanya menghadap kepada murid-murid Yesus. Pada waktu itu Yesus tidak ada bersama dengan murid-murid yang lainnya, tapi Yesus bersama dengan Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Dan mereka pergi ke sebuah gunung yang sangat tinggi, di mana saudaraku dikasih dalam Tuhan, di dalam gunung kemuliaan Tuhan itu para murid melihat Yesus berubah wujudnya sebagai Elohim, sebagai Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Dan di sana mereka juga melihat para murid-murid bisa melihat saudaraku Musa dan Elia sedang berbicara di sana. Nah, setelah beberapa saat mereka berada di gunung Tuhan yang penuh dengan kemuliaan itu, saudaraku, dalam penglihatan itu selesai dan mereka turun dan kembali berjumpa dan bertemu dengan murid-murid yang lainnya. Nah, saudaraku terkasih, ketika Yesus bersama 3 muridnya yang disebutkan tadi di sana, mereka ada orang tua membawa anak mereka yang masih muda, dan mereka dan anak muda ini sakit ayan. Sakit ayan di sini bukan penyakit ayan biasa, tapi penyakit ayan di sini adalah, saudaraku terkasih, ditunggangi oleh roh jahat. Sehingga saudaraku terkasih di dalam Tuhan, sakit ayan anak muda ini bukan hanya sekedar sakit ayan biasa, tetapi itu memberikan efek dampak ingin membawa anak muda ini untuk terjun ke api, merusak atau membakar dirinya sendiri, saudaraku terkasih. Dan hal itu membuat susah orang tuanya, dan hal itu juga membuat menderita orang tuanya. Bukan anak-anaknya saja yang menderita dan susah, tapi juga orang tuanya, keluarganya, orang yang ada di sekitar dan sekeliling mereka. Dan mereka mempunyai sebuah pengharapan, ada jawaban dalam kesalahan dan kesalahan mereka itu ketika mereka mau datang kepada Tuhan. Dan ketika mereka datang, mereka tidak menemukan Yesus, tapi mereka menemukan murid-murid yang lain. Dan apa yang terjadi, saudaraku, ketika orang ini dibawa dan murid-murid Tuhan, Yesus tidak dapat menyelesaikan masalah dan persoalan orang ini, saudaraku yang terkasih. Dan sampai pada akhirnya ketika Yesus datang dan tiba, orang tua dan juga anak-anak mereka yang sakit ayan itu
menceritakan dan menyampaikan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, ayat yang ke-20 ya, ini respon Yesus kepada murid-muridnya. Karena orang tua ini bilang, kami sudah bawa kepada murid-muridmu, tapi murid-muridmu tidak dapat menyembuhkan ataupun mengusir setan yang menunggangi penyakit anak. Dan oleh karena itu saudaraku yang terkasih, Yesus pun berdoa dan menghardik itu setan, dan setan itu pun pergi, dan anak itu pun sembuh. Dan murid-murid bertanya, kenapa kami tidak bisa melakukannya? Dan begitu. Dan inilah jawaban Tuhan Yesus, saudaraku. Yesus berkata kepada mereka, karena kamu tidak percaya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu memiliki iman seperti biji sesawi, sangat kecil, saudaraku terkasih. Tapi walaupun kecil, tapi kamu percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan yang besar. Kamu akan berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana. Dan ia akan pindah. Dan tidak ada yang mustahil bagi kamu. Ada amin? Tidak ada yang mustahil bagi siapa? Bagi setiap kita yang percaya, yang memiliki iman kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang iman, iman itu apa? Iman adalah percaya kepada kemampuan dan kesanggupan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, iman adalah percaya kepada kemampuan dan kesanggupan Tuhan yang ditunjukkan dalam sebuah tindakan. Artinya iman sekali lagi adalah kita percaya kepada kemampuan dan kesanggupan Tuhan yang kita tunjukkan dalam sebuah tindakan dalam hidup kita. Itulah yang disebut dengan iman. Pagi hari ini ada 3 hal yang perlu Bapak sampaikan kepada kita. Apa yang membuat kita gagal mempercayai Tuhan? Apa yang membuat kita gagal mempercayai Tuhan sehingga kita kehilangan, perhatikan, sehingga kita kehilangan waktu ataupun kesempatan untuk mengalami dan menikmati kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup. Ada 3 hal yang perlu Bapak mau sampaikan kepada kita, yaitu apa yang membuat kita gagal mempercayai Tuhan sehingga kita kehilangan waktu ataupun kesempatan untuk mengalami dan menikmati kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup. Bukankah Tuhan itu Immanuel? Yang artinya apa? Tuhan bersama dengan kita. Tuhan beserta dengan kita. Kalau Tuhan ada bersama dan beserta kita, apa yang akan terjadi? Perkara ajaib pun pasti akan terjadi. Ada amin? Kalau kita mengerti bahwa Tuhan beserta dengan kita, saya percaya ketika kita berada di bawah, kita tidak putus asa. Ketika kita di dalam pergumulan, kita berada di lembah yang berada lembah kekelaman. Saudara yang terkasih, kita tidak kehilangan pengharapan. Sebab Tuhan ada bersama kita walaupun kita berada di dalam lembah kekelaman. Karena itulah Mazmur pasal 23 Daud berkata, walaupun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab gada dan tongkatmu itu berbicara tentang penyertaan Tuhan bersama dengan Daud. Saudara yang terkasih, aku tidak takut. Artinya dia tidak putus asa. Dan dia tidak kehilangan pengharapan. Kalau kita ngerti, kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Ketika kita berada di atas, kita tidak lupa diri. Ada amin? Sehingga kita menganggap bahwa ketika kita berada di atas itu karena saya. Tapi kita tetap mengembalikan segala pujian dan hormat kepada Tuhan. Sebab kalau saya sampai kepada titik ini, itu semua oleh karena pertolongan Tuhan dalam hidupku. Ada amin? Sehingga kita tidak menjadi orang yang sombong dan congkak oleh karena posisi kita yang berada di atas. Kalau kita mengerti bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan adalah kerinduan Tuhan yang sangat terdalam buat kita. Adalah setiap kita umatnya, setiap kita putranya, setiap kita warga kerajaan surga. Saudaraku itu keluarga Allah.
dia rindu bahwa setiap saudara dan saya mengalami dan menikmati kuasa dan kasih-Nya di dalam hidup kita. Amin. Itu kerinduan Tuhan yang terbesar. Tetapi saudaraku, ada 3 hal yang seringkali kita tidak dapat mengalami dan menikmati kerinduan Tuhan itu di dalam hidup kita. Apa itu saudara? Hal yang pertama yang membuat kita seringkali akhirnya tidak mengalami dan menikmati kerinduan Tuhan untuk kita menikmati kuasa dan kasih-Nya adalah karena seringkali kita tidak membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam. Atau seringkali kita lupa. Lebih sering kita lupa ketimbang kita sadar bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. So, kita lihat ini contoh orang yang lupa membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Markus pasal 1 ayatnya yang Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Ayat yang kedua. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Langsung ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Coba ayat yang ke-5. Ya, perhatikan saudara terkasih. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Saudaraku yang terkasih, perhatikan di sana. Perhatikan di sana. Hal yang pertama yang membuat kita gagal untuk mengalami dan menikmati kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tadi yang saya katakan adalah karena seringkali kita tidak membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kita kenapa bisa demikian, saudara yang terkasih? Karena seringkali kita seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang ada di Nazaret. Yaitu apa saudaraku? Mereka lebih fokus kepada fakta lahiriah dan status Yesus. Sehingga mereka melupakan hikmat dan kuasa yang menyertai pelayanan Tuhan Yesus. Sampai mereka sendiri yang berkata tadi ayat yang kedua, mereka takjub oleh karena pengajaran Yesus, oleh karena khotbah Tuhan Yesus. Dan mereka melihat hikmat ketika Yesus mengajar melebihi daripada guru-guru mereka yang selama ini mereka dengar. Saudara yang terkasih, kalau itu bukan karena ada hikmat dari sorga, saudaraku, tidak mungkin hal itu bisa terjadi sampai mereka takjub. Dan yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yaitu apa saudaraku? Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, bangsa Israel, orang Yahudi tahu persis dan tahu. Dan mengerti bahwa tidak mungkin ada perkara ajaib yang bisa dilakukan oleh seseorang tanpa orang itu diurapi, tanpa orang itu dikuasai oleh kuasa dari surga. Ada amin? Nah, saudara yang terkasih, akibatnya apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi yang ada di Nazaret tidak mengalami dan menikmati apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Yaitu orang-orang dari asalnya di Nazaret mengalami
kuasa dan kasih Tuhan yang dapat mengubah hidup mereka. Berapa banyak kita juga seperti mereka. Kita lebih fokus kepada apa? Kepada keadaan yang ada di sekitar dan di sekeliling kita. Kita lebih sadar tentang situasi dan kondisi yang ada di sekitar, di sekeliling kita. Tentang keadaan, tentang kesulitan, tentang persoalan, dan yang lain-lainnya. Kita lebih peka terhadap itu. Daripada apa saudaraku? Engkau membangun kesadaran bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita di antara semua yang sudah saya sebutkan tadi. Ada amin. Kalau saudara terus membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara dan saya percaya ada perkara yang ajaib yang akan Tuhan kerjakan atas hidup saudara dan saya. Ada amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Yang kedua, apa yang membuat kita tidak dapat mengalami kerinduan Tuhan, itu mengalami dan menikmati kuasa dan kasih Tuhan. Yang kedua adalah seringkali kita tidak fokus kepada janji, kepada karya, atau kepada kebaikan Tuhan. Fokus di sini artinya saudara dan saya memberikan perhatian. Bukan memberikan perhatian biasa saja, bukan. Tapi saudara sungguh-sungguh mengarahkan diri saudara, perhatian saudara kepada siapa? Kepada janji, kepada karya, dan kebaikan. Coba kita lihat dulu Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Sama-sama kita baca ya, 3-2 ya. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman apa? Bukan firman Allah. Tapi firman apa? Tapi firman Kristus. Iman, saudara yang terkasih, itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini jelas. Jangan diganti firman Tuhan atau firman Allah. Bukan. Tapi firman Kristus itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang karya Kristus. Tentang kebaikan Kristus. Tentang anugerah Kristus. Tentang kebenaran Kristus yang sudah Kristus berikan kepada saudara 2000 tahun yang lalu melalui peristiwa salib. Ada amin. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang seringkali membuat saudara dan saya nggak ngalami dan menikmati kerinduan Tuhan, yaitu mengalami kuasa dan kasih Tuhan. Karena kau saudara dan saya bukan fokus kepada karya Kristus, bukan fokus kepada apa yang dijanjikan oleh Kristus melalui salib, bukan fokus kepada kebaikan dan kemurahan Kristus yang sudah Kristus berikan kepada setiap saudara yang percaya kepada Dia. Saya berikan contoh yang sederhana. Perhatikan. Agama mengajarkan kepada kita, saudara harus melakukan ritual keagamaan supaya saudara berkenan di mata Tuhan. Agama mengajarkan kepada kita, atau dalam perjanjian lama mengajarkan kepada kita, hukum Taurat mengajarkan kepada kita, kamu harus disunat. Benar? Kamu harus baca firman Tuhan setiap hari. Kamu harus berdoa, kamu beribadah. Supaya apa? Jadi kamu harus melakukan sesuatu. Supaya kamu mendapatkan label bahwa kamu berkenan kepada Bapa. Benar dah? Tetapi di dalam Kristus Yesus, saudara terkasih, perkenanan bukanlah sesuatu yang saudara usahakan. Tapi perkenanan adalah sesuatu yang diberikan kepada saudara dan saya. Perhatikan ini. Yesus belum berbuat apa-apa.
Yesus belum berbuat apa-apa sebelum pelayanannya. Ketika dia dibaptis, setelah dibaptis, apa yang dikatakan oleh Bapa? Inilah anakku yang kukasihi, terus kepadanya lah aku berkenan. Pan Yesus belum berbuat apa-apa kan? Biasanya perkenanan itu, penerimaan itu diberikan. Yaitu ketika kau melakukan beberapa syarat, beberapa hal yang saudara lakukan, saudara berkenan atau tidak, sehingga saudara bisa diterima, masuk di dalam perusahaan, masuk dalam A dan B. Benar tidak? Tetapi saudaraku di dalam Kristus, perkenanan bukan lagi sesuatu yang saudara usahakan, tapi perkenanan adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepadamu. Oleh karena itu setiap saudara dan saya di sini adalah orang-orang yang berkenan di mata Tuhan, dan saudara adalah orang-orang yang layak untuk menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berapa banyak kita sebagai orang percaya bukan fokus kepada karya Kristus, bukan fokus kepada janji Tuhan, bukan fokus kepada kebaikan Tuhan. Oleh karena itu ketika engkau mulai baca firman Tuhan, bacalah menurut sudut pandang salib. Maka kau akan melihat, saudaraku, kebenaran-kebenaran yang membuat iman saudara semakin kuat dan semakin teguh dan fokus kepada Tuhan, yang membawa saudara mengalami dan menikmati kuasa, kasih, dan kemurahan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Perhatikan juga dalam kitab Amsal. Saudaraku terkasih, selalu di sana dikatakan di sini, di sana dalam kitab Amsal, saudara nanti bisa baca di rumah. Hai anakku, dengarkanlah, perhatikanlah, peliharalah, berpeganglah, terimalah perkataanku, janganlah melupakan ajaranku. Saudaraku, kata itu Amsal ditulis oleh Salomo. Dan saudaraku terkasih, semua kata-kata yang saya sebutkan tadi ada dalam kitab Amsal. Mulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir. Itu adalah, saudaraku, ketika dia bilang, hai anakku, itu siapa yang berkata? Daud. Daud sedang memberikan nasihat. Daud sedang memberikan bimbingan, memberikan wejangan kepada siapa? Kepada anaknya si Salomo. Dan dia bilang begini, hai anakku, dengarkanlah, perhatikanlah, peliharalah, berpeganglah, terimalah perkataanku, dan janganlah engkau melupakan. Saudaraku terkasih, yaitu supaya artinya apa? Salomo fokus. Ada amin? Memberikan perhatian kepada apa yang dikatakan oleh bapaknya. Selama Salomo fokus dan memperhatikan apa yang dikatakan oleh bapak dan berpegang teguh kepada apa yang diperkatakan oleh bapaknya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Salomo mengalami dan menikmati pengalaman-pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Ada amin? Saudaraku, hal yang sama juga. Mari saudaraku, iman timbul oleh karena pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari saudaraku yang terkasih, fokus kepada janji Tuhan, kepada karya Tuhan, kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu setiap pagi saudara bisa berkata, terima kasih Bapak, akulah anakmu yang kau berkati. Terima kasih Bapak, aku adalah anakmu yang hidup di dalam kebenaran, bukan oleh karena aku, tapi oleh karena Kristus yang sudah membenarkan aku, dan oleh karena Kristus yang sudah mengambil dan menanggung segala kutuk, baik itu kutuk turunan maupun kutuk tanjakan, sudah ditanggung oleh Tuhan di kayu salib. Haleluya. Ada amin, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh karena itu fokuslah, sehingga apa saudaraku? Sehingga saudara dan saya dengan penuh dengan keberanian dan keyakinan berjalan bersama dengan Tuhan untuk menikmati kuasa dan kasih Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, apa yang seringkali yang membuat saudara dan saya tidak dapat mengalami dan menikmati kuasa dan kasih Tuhan. Yang ketiga adalah seringkali kita tidak lagi memberi atau menginvestasikan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Perhatikan saudara, apa yang seringkali membuat saudara dan saya tidak mengalami kuasa dan kasih Tuhan? Tadi yang pertama, kita tidak membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita tidak fokus kepada janji, karya, dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita tidak memberi atau tidak lagi menginvestasikan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dengan memberi waktu atau jam khusus
kita untuk bersaat teduh bersama dengan Tuhan. Coba saudara jujur, tidak usah jawab, tapi jujur dalam hati. Adakah saudara memiliki waktu atau jam khusus untuk bersaat teduh dengan Tuhan? Mazmur pasal 1 dikatakan berbahagialah orang. Yang pertama, tidak bergaul dengan orang berdosa, pencomot dan lain. Yang kedua, berbahagialah orang yang mendengar dan yang merenungkan. Kata merenungkan itu saudaraku terkasih, itu sama kayak orang sedang bersemedi, berdiam diri. Dan saudara, kalau orang bilang itu, kalau orang dunia mengosongkan pikiran. Karena ketika pikirannya kosong, makanya nggak heran masuklah pikiran dunia ini. Pikiran jin. pikiran dunia. Saudara, tapi kita sebagai orang percaya bukan seperti itu. Ya. Jadi ketika engkau jangan mendengarkan dan merenungkan saudara-saudaraku terkasih, mengisi pikiran kamu dengan apa? Dengan perkataan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mengizinkan Tuhan mereview, berbicara secara pribadi dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu coba kita jujur saudara, adakah saudara punya jam atau waktu yang khusus saat berteduh dengan Tuhan? Setiap kita mungkin berbeda-beda. Ada orang dulu orang ajarkan kalau bisa subuh pagi, ya. Tapi kan susah kan. Kalau seperti kayak Arya, teman kita yang belum datang dari Bekasi, dia aja dunia malam, game dia. Gitu. Dia baru tidurnya subuh. Mau saat teduh subuh nggak mungkin. Nah mungkin bukan pagi, dia mungkin bisa siang atau mungkin sore. Saudara yang terkasih, artinya bahwa setiap saudara harus mempunyai jam khusus atau waktu khusus untuk bersaat teduh, berdiam diri di kaki Tuhan. Ngapain saudara yang terkasih? Share, curhat dengan sambil terus mengizinkan berbicara dengan hidup saudara dan saya. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan yang sudah kita lalui. Saudaraku terkasih, mari tersebut. Ketika engkau baca firman Tuhan, mari saudaraku ketika engkau selesai baca firman Tuhan, sudah selesai, saya tutup. Saudaraku terkasih, mulai kemarin saya sudah masuk dalam pembahasan Yohanes pasal yang pertama, ya sesuai dengan pasal. Saudara bisa pakai itu menjadi sebuah panduan atau hanya sekedar saudara baca. Tapi saya mau mengajak kepada saudara itu hanya sebagai panduan, tapi saudara harus membaca dalam Alkitab. Dan saudara pun terkasih, cari waktu khusus buat saudara. Untuk saudara merenungkan firman Tuhan. Mengizinkan Tuhan berbicara secara pribadi dengan saudara dan saya. Dan apa yang terjadi saudaraku? Ini kata firman Tuhan, ini janji Tuhan buat kita. Yesaya pasal 29 ayat yang ke 20 Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Yeremia pasal 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. 24. Tapi siapa yang mau bermegah? Sama-sama baca. Baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Untuk saudara dan saya bisa memahami dan mengenal Tuhan. Tidak lain dan tidak bukan. Saudara mempunyai jam dan waktu-waktu yang bersama dengan Tuhan. Ada amin? Ada pepatah mengatakan, untuk kau dapat mengenal seseorang itu, baik dan penuh dengan kemurahan, hiduplah atau tinggallah bersama dengan dia 3 hari. Engkau akan bisa menemukan apakah dia orang yang baik atau orang yang penuh dengan kemurahan. Dan tentunya untuk tinggal 3 hari bersama dengan dia, engkau harus menginvestasikan hati dan pikiran engkau di situ dengan tinggal bersama dengan dia. Saudaraku yang terkasih, untuk dapat memahami dan mengenal Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tidak ada jalan pintas. Tidak, saudaraku yang terkasih, saudara cuma hanya sekedar mendengar apa kata orang, sekedar menonton atau mendengar dari media sosial. Saudaraku terkasih,
Apalagi sekarang banyak YouTube yang menyampaikan banyak firman Tuhan dan lain sebagainya. Walaupun sebagian saudaraku banyak yang belum atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena apa? Cuman hanya lahir dari sebuah pemikiran. Mari saudaraku terkasih, saya mau mengajak setiap apapun saudaraku, ambillah waktu dan jam-jam khusus untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Saya percaya dalam jam-jam dan waktu-waktu seperti itulah engkau akan lebih memahami dan mengenal Tuhan. Dan untuk itulah alasan kita dapat bermegah. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mendorong membawa seluruh jemaat Tuhan untuk terus mengalami dan menikmati kuasa dan kasih Tuhan. Dengan cara bangunlah kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Tetaplah fokus kepada janji, kepada karya dan kebaikan Kristus dalam hidupmu. Dan yang ketiga, berilah hati dan pikiranmu dengan memberi waktu atau jam-jam khusus untuk kita bersaat teduh bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, cuman satu yang Tuhan minta, untuk kita dapat mengalami dan menikmati kuasa dan kasih Tuhan yang sering kita sebut dengan mujizat. Dia cuma satu yang minta, yaitu percaya kepada Dia. Dia tidak minta yang lain, percaya kepada Dia. Mari kita percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mencintai engkau, Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan engkau sendiri. Tuhan yang mengerti dan terdoa peduli apa yang saudara alami, apa yang saudara butuhkan saat ini. Mari kita naikkan pujian ini, refnya saja. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat
Biarlah setiap kami didapati oleh Tuhan, bahwa kami percaya kepada kemampuan dan kesanggupan Tuhan untuk menolong kami, untuk mengangkat kami, untuk memulihkan kami, dan bahkan untuk memberkati kami. Engkau yang memberkati setiap kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari terus kita tanamkan kepercayaan kita kepada Tuhan, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dan saya akan menyampaikan pengumuman kegiatan kita dalam minggu ini ke depan. Hari Kamis kita latihan profetik di tempat ini, jam 4 sore, dan hari Minggu kembali kita akan beribadah, dan minggu depan adalah minggu pertama di bulan Agustus, kita akan semeja dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita persiapkan persembahan kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita menabur dengan penuh sukacita. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita akan mengakhiri ibadah kita tundukkan kepala. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, puja dan puji bagi Bapa di surga dalam nama Yesus, yang sudah hadir dan memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan sebentar kami mau pulang, kami mau berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya berkat Tuhan ada atas bangsa, negara, dan kota kami. Shalom yang daripadamu memerintah atasnya. Tuhan juga memberkati tempat di mana kami beribadah. Tuhan berkati tempat ini. Dan juga Tuhan memberkati Ibu Cencen. Engkau yang memberkati setiap rencana-rencananya ke depan. Engkau yang menambahkan hikmat. Dan Tuhan terus juga menambahkan apa yang dibutuhkan dan diperlukan. Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu.
dan seluruh jemaat Tuhan, dan yang hadir maupun yang belum dapat hadir bersama dengan kami, dimanapun mereka tetap berada. Tangan Tuhan yang kuat, lengan Allah yang perkasa tetap terkedang atas hidup mereka, memberkati mereka dan menyertai mereka. Terima kasih Bapakku, bersyukur kepadamu. Sebentar kami mau pulang, kami mohonkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari umat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang memberkati, melindungi, menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masuk kita. Tuhanlah yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencana kita ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Tuhanlah yang memberikan damai, sejahtera, dan sukacita yang melampaui segala akal itu, untuk terus memerintah dan memelihara hati dan pikiran kita. Darah Yesus menutup bungkuk dan melindungi kita, serta para malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita, menjagai, mengawali, bahkan turut membantu dan melayani kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.